semuanya. Belakangan ini pasti pada sering dengarkan istilah superflu yang lagi rame banget dan bikin banyak orang khawatir. Nah, ayo kita kupas tuntas bareng-bareng apa sih sebenarnya fakta di balik nama yang viral ini. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apakah ini beneran ancaman virus baru yang harus kita takutin? Atau jangan-jangan cuma istilah yang dilebih-lebihin aja? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Oke, pertama-tama, ini yang paling penting banget buat kita lurusin ya. Superflu itu bukan nama medis resmi, sama sekali bukan. Itu cuma sebutan populer dari masyarakat buat ngegambarin flu yang rasanya kok lebih parah dan lebih lama sembuhnya dari flu biasanya. Dan ini bukan asumsi loh, tapi diperkuat sama para ahli. Kata Dr. Agung Prastio, virusnya tetap virus influenza yang itu-itu juga. Khususnya tipe A, yang emang terkenal paling jago bermutasi. Jadi ini bukan monster baru yang tiba-tiba muncul, tapi lebih kayak musuh lama yang dapat upgrade dikit. Nah, biar jelas, ini dia yang bakal kita bahas. Kita mulai dari bongkar mitosnya, lihat gejalanya, terus gimana cara mencegahnya, kapan harus ke dokter, dan terakhir, poin-poin penting yang harus kita pegang. Oke, kita mulai dari yang pertama, bongkar mitosnya. Jadi, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di balik istilah superflu yang kedengarannya serem ini? Nah, ini dia nama aslinya. Influenza A, subtipe H3N2, subklade K. Ribet ya namanya, tapi poin kuncinya cuma satu. Ini itu varian atau mutasi. Saya ulangi ya, mutasi dari virus influenza A yang udah dari dulu ada. Jadi bukan virus yang sama sekali baru. Pasti jadi bertanya-tanya kan, kalau emang virus lama, kok gejalanya bisa berasa super banget sih? Nah, jawabannya ada di sifat varian itu sendiri dan gimana respons tubuh kita terhadap mutasi ini. Sekarang kita masuk ke bagian gejala. Ini penting banget, soalnya kita harus bisa bedain mana yang namanya influenza beneran yang lagi disebut superflu dan mana yang namanya flu biasa atau selesma. Keduanya beda banget. Bedanya tuh kayak langit dan bumi loh. Influenza ini serangannya tiba-tiba, jegrer gitu. Pagi masih seger, sore udah tumbang demam tinggi, badan linu semua, dan capeknya luar biasa. Beda banget sama flu biasa yang datangnya pelan-pelan, nyicil gitu, dan biasanya nggak sampai bikin kita harus libur kerja. Nah, kombinasi inilah yang bikin dia dapat julukan super. Demamnya itu loh bisa tinggi banget, terus batuk keringnya nyiksa, nggak berhenti-berhenti, ditambah sakit kepala dan nyeri otot yang parah. Tapi yang paling bikin KO itu kelelahan ekstrimnya. Dan hati-hati, ada juga yang namanya long influenza syndrome. Mirip-mirip long COVID lah. Jadi walaupun demamnya udah turun, rasa capeknya itu bisa nempel terus berminggu-minggu. Ini nih yang bikin proses pulihnya lama banget. Oke, udah tahu kan gejalanya yang bikin gak nyaman itu? Sekarang yang paling penting, gimana cara kita melindunginya? Gimana cara kita jagain diri kita dan orang-orang di sekitar kita? Dan senjata utama kita yang paling penting datang langsung dari Kementerian Kesehatan. Vaksin. Vaksin influenza tahunan itu tetap jadi andalan utama kita. Vaksin ini bukan berarti kita jadi kebal 100% ya, tapi kalaupun kena, gejalanya nggak akan parah. Ini yang bisa mencegah kita masuk rumah sakit, atau bahkan hal-hal yang lebih buruk. Langkah-langkahnya sebenarnya udah nggak asing lagi buat kita. Selain vaksinasi, kebiasaan dasar yang super penting, rajin cuci tangan dan jaga etika batuk. Lalu, sirkulasi udara di ruangan, jangan diremehin. Sering-sering buka jendela biar udara ganti. Tentu aja, kalau kita ngerasa sakit, pakai masker dan istirahat di rumah itu wajib hukumnya buat melindungi orang lain. Bagian selanjutnya ini krusial banget, diagnosis. Dan ada satu aturan emas di sini. Jangan pernah diagnosis sendiri. Kenapa nggak boleh? Soalnya gejalanya itu bisa mirip sama penyakit lain. Kalau kita asal tebak dan asal minum obat, penanganannya bisa salah total. Bahaya kan? Bukannya sembuh malah bisa jadi lebih parah. Ini resiko yang nggak perlu kita ambil. Nah, kalau ke dokter, ini yang biasanya dilakukan untuk mastiin. Ada tes RT-PCR, ini yang paling akurat, kayak detektif yang nyari langsung materi genetik virusnya. Ada juga tes antigen yang hasilnya cepet banget, tapi ya akurasinya nggak setinggi PCR. Nanti dokter yang akan nentuin mana yang paling pas buat kondisi kita. Tolong perhatikan tanda-tanda bahaya ini ya. Kalau demam tinggi nggak turun-turun lebih dari 3 hari, langsung ke dokter. Kalau mulai ngerasa sesak nafas atau nyeri dada, jangan tunda. Atau kalau capeknya luar biasa, sampai mau ngapa-ngapain aja susah, itu juga alarm. Satu lagi yang unik, udah sempat ngerasa baikan, kok tiba-tiba gejalanya malah makin parah. Nah, itu harus segera diperiksakan.
apalagi kalau yang sakit itu lansia, anak-anak, atau yang punya penyakit bawaan. Nanti kalau diagnosisnya positif influenza, dokter mungkin bakal kasih resep obat antivirus, contohnya oseltamivir. Fungsinya buat neken gejalanya biar nggak makin parah dan mempercepat pemulihan. Tapi ingat ya, ini obat resep. Jangan sekali-kali beli sendiri di luar tanpa resep dokter. Belinya harus di apotek resmi, pakai resep. Oke, kita udah sampai di akhir nih. Yuk kita rangkum poin-poin pentingnya. Intinya, 1, waspada itu wajib, tapi panik itu jangan. Jadi kita rekap ya. Pertama, nama aslinya itu varian influenza A, bukan virus yang benar-benar baru dari nol. Kedua, gejalanya emang jauh lebih nyiksa daripada flu biasa. Ketiga, cara paling ampuh buat mencegahnya ya vaksinasi dan jaga kebersihan. Dan terakhir, kalau gejalanya udah berat, tindakan yang paling tepat cuma satu, langsung ke dokter. Dan sebagai pengingat terakhir, ini kutipan yang bagus banget. Kuncinya itu sabar. Influenza itu penyakit serius. Badan kita butuh waktu buat perang dan pulih. Jadi, jangan dipaksa, kasih tubuh kamu waktu untuk recovery sepenuhnya. Nah, sekarang informasinya udah lengkap. Kita jadi bisa lebih waspada, bukan panik. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan masing-masing. Dengan semua yang udah kita tahu, kapan terakhir kali kita melindungi diri dengan vaksin flu?